Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Novinadi. Baik teman-teman, pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan mengenai tentang latihan PHP dan MySQL. Dan video ini saya tujukan juga buat mahasiswa saya yang saat ini dalam mata kuliah pemrograman web 1 ya, pemrograman berbasis web yang dasarnya adalah PHP dan MySQL. Kemarin kita sudah di video tutorial sebelumnya kita sudah menyelesaikan tambah dan hapus data. Jadi untuk video kali ini kita akan coba bagaimana membuat fitur edit serta pencarian data. Jadi kalau kita cari datanya, kalau nggak ketemu dia akan kosong. Kita kosongin, dia datanya ada, dan edit ya akan muncul seperti ini. Oke teman-teman, silakan buka editornya. Di sini silakan, kalau kembali ke yang sebelumnya, saya resign dulu ya. Nah, di sini terlihat kita masih menyelesaikan tambah data dan hapus, editnya belum. Untuk menambahkan edit, silakan buka file index.php. Bisa teman-teman tambahkan di sini. Nah, ya. Kita buat form edit ya. Nanti kita akan buat sebuah file form edit.php yang mana kita akan mengirimkan sebuah parameter name. Nah, yang name ini kita akan mengambil nilai yang ini. Nah, ini biarkan, kita kopas saja. Ini kita kopas bagian sini. Oke. Kalau kita refresh itu kelihatan di sini ya. Nah, oke ya. Kita klik, tuh dia akan mengarah sebuah file form edit. Baik, kita akan coba buat file baru, form edit.php. Di sini kita akan buat sebuah tag PHP, kita include ons seperti biasa. Kita panggil koneksinya. Kemudian kita buat sebuah variabel, ini variabel saja, namanya ambil data. Kita buat MySQL query ya, MySQL query, panggil variabel koneksi yang ada pada file koneksi.php, koma. Di sini kita akan menampilkan data sesuai dengan parameter yang dikirimkan oleh URL-nya dengan metode get. Baik, namun terlebih dahulu kita buat sebuah variabel name ya, ini variabel saja. Kemudian tangkap parameter yang tadi name. Ini parameter ya, parameter yang di sini. Tuh. Nah, kalau ini hanya variabel saja. Ini terserah mau variabelnya kayak gimana, teman-teman. Oke, di sini kita akan buat query yang mana kita akan menampilkan data berdasarkan name yang dikirimkan. Kita coba di SQLiok dulu. Ups, kita refresh. Nah, di sini ya. Kita bisa menggunakan SQLiok untuk membantu kita dalam query ya. Select bintang from mahasiswa where. Nah, kita tampilkan seluruh dari tabel mahasiswa di mana key-nya adalah name sama dengan, nah di sini kalau kita execute tekan F9 atau ini ya, nah, dia jalan ya. Oke, kita coba copy saja, kita pastikan di sini. Oke, di sini value-nya kita ambil dari variabel name string. Oke, kita coba for dump ya. For dump, tampil nggak datanya. Kemudian ambil MySQL fetch asosiasi. Ya, ambil data. Kita coba. Kita refresh. Tuh, datanya tampil. Kalau kita tekan view page source. Tuh, kelihatan ya. Ada sebuah index MAS name dan sebagainya dan seterusnya ya. Oke, di sini kita matikan. Nah, sudah ya. Ya, dari yang kita fetch tadi, kita tampung dalam variabel row misalnya. MySQL fetch asosiasi variabel data. Oke, di sini kita tutup. Dah. Jadi kita pengennya tampilnya form. Nah, seperti lainnya form tambah tadi. Ya, oke, kita tutup tag PHP-nya. Kemudian daripada kita ngetik dari awal, kita buka file form tambah. Ini teman-teman bisa
di kontrol aja, copy di sini, pastikan di sini. Ops, tuh kelihatan ya. Kalau kita jalankan lagi, nah hasilnya kayak gini. Namun kita rubah ini form edit ya, sesuai dengan yang kita kerjakan gitu ya. Di sini kita buat form edit ya. Form edit. Oke, nanti actionnya kita akan coba membuat simpan data. Disimpan data saja. Jadi yang simpan data ini kita akan buat logical if, yang mana nanti bisa menginsert, bisa juga untuk mengupdate. Oke, sebelumnya kita kembali ke form edit ya. Nah, di dalam tag form di sini kita akan tambahkan sebuah input, tag input yang tipenya hidden ya. Nanti kita akan coba membuat logika if ya. Name-nya misalkan simpan saja, kemudian value-nya adalah ini update ya, update. Oke, ini juga yang di form edit juga ditambahkan di sini. Kita copy di sini, kita copy di form tambahkan. Oke ya, kita tambahkan. Di sini value-nya adalah insert. Oke ya. Nah, baik, kita kembali ke form edit. Baik, di sini kita di inputannya kita akan tampilkan datanya sesuai dengan parameter yang dikirim. Autofocus kita hapus. Tambahkan value-nya. Value-nya ini adalah ngambil dari row yang di sini. Ya, jadi kita gunakan perintah php echo string row name. Nah, kita coba ya, maaf, ini field ya, field dari tabel mas name. Kita refresh, tuh kelihatan. Supaya nggak bisa dirubah, teman-teman bisa menambahkan yang namanya read only, supaya nggak bisa dirubah-rubah. Kita coba read only. Oke, kita refresh. Maaf, sini read only. Read itu ya. Kalau saya dia otomatis ke enter sendiri. Refresh, tuh jadi nggak bisa diedit. Nah, oke ya. Untuk nama lengkap sama caranya. Ini kita copy supaya tidak ngetik susah-susah gitu ya. Di sini tambahkan value, fieldnya apa, ms nama. Kemudian di bagian tempat lahir sama aja, value di sini mas tmp lahir, ini field ya. Kemudian sama dengan tanggal lahir. Oke, alamat sama di sini. Kalau input atau tag text area itu nggak perlu pakai value, letaknya aja di tengah-tengah. Di sini dalamnya kita buat mas alamat. Oke, di sini di telepon baru pakai value sama kayak yang tadi, mas telepon. Baik, kita refresh. Tuh. Nah, untuk jenis kelamin itu agak sedikit beda. Kalau di input tipe radio itu ada namanya atribut checkit. Contohnya ini, checkit. Nah, artinya dia kecentang. Nah, gitu. Bagaimana dia kecek otomatis sesuai dengan jenis kelamin dari parameter mahasiswanya. Nah, kita kirim. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Di dalam atribut input tipe radionya, kita akan buat sebuah tag PHP ini. Nah, gitu. Kita gunakan logika if jika string row-nya itu masjengkel. Hati-hati ya, dimana posisinya gitu ya, ada kurung buka, kurung tutup dan sebagainya. Kemudian sama dengan L. Nah, jika value-nya tuh L, maka ini sini echo kita buat checkit. Jangan lupa titik koma sini. Tuh ya, dia otomatis ini. Teman-teman bisa enter saja boleh ya. Ini ujungnya. Kalau kita cek tuh, karena laki-laki di sini, masa perempuan ya.
Nah, ya. Baik. Kemudian yang ini untuk perempuan tambahkan juga di sini. Kita copy, kita enter sini aja, pastikan sama. Cuman L-nya kita ganti dengan P. Tuh. Cari refresh. Dia kecentang ya. Oh, baik, sip. Sudah. Di sini kita coba buat update data. Oke. Di sini kalau kita execute update data, karena dia akan mengarah ke simpan data. Nah, kenapa dia ngecek datanya, name-nya sudah ada? Karena di simpan data itu ada logika ngecek data dulu. Nah, karena ini punyanya si insert ini. Nah, maka dari itu tadi kita buat sebuah input tipe hidden di sini. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini kita akan buat logical if ya. Jika yang dikirimkan adalah update, maka query-nya adalah update. Jika insert, maka query-nya adalah insert. Nah, jadi disimpan data bisa tambahkan di sini sebuah variabel, misalnya simpan. Ini terserah aja ya variabelnya. Post, ambilnya dari sini. Tuh, simpan, ya. Simpan. Kemudian, di sini kita buat jika variabel simpan itu nilainya adalah insert. Oke, maka jalankan perintah yang di bawah. Tuh. Ini kita cut saja. Kita blok, kita cut di sini, pindahkan di sini. Itu ya. Paham ya? Kita coba. Nih. Kalau kita edit, dia nggak ada apa-apa gitu ya. Dia kosong karena nggak ada execute-nya. Nah, jadi kalau kita insert, dia langsung ke insert. Kita terserah aja ya. Nah, di sini. Ups, ini berupa angka ya. Tuh, berhasil. Sudah ya. Oke. Nah, di sini jika simpannya tidak, variabel simpannya tidak insert, maka lakukan query edit, update gitu ya. Kita buat query MySQL query. Koneksi. Nah, di sini kita akan buat query update ya. SQL. Kembali ke SQL log, kita coba ya. Kalau query sederhana dari update dari perintah MySQL itu mudah sekali. Update dari tabel mahasiswa, set apa aja mau diupdate. Nah, kita sebutkan aja field yang mau diupdate. Kecuali yang foreign key, yang primary key-nya ya. MAS nama gitu ya. Sama dengan kita kosongin aja dulu. MAS Jenkel ya. Kosongin. MAS TMP lahir, kosongin juga. Kita boleh enter ya. MAS tanggal lahir kita kosongin juga. SJNKL alamat. Kemudian MAS telepon. Nah, udah kita sebutkan file-filenya yang mau diupdate. Maka apa yang mau diupdate? Where kondisinya adalah MAS name. Itu. Baik ya, kalau kita jalankan di sini. Dia sukses tapi nilainya kosong ya. Kalau sukses, kita tinggal copy aja nih perintah, pastikan di sini. Tuh, nama kita panggil variabelnya. Nah, malengkap. Mudah ya. Jenkel. Ini variabelnya variabel tempat kalau nggak salah. Oke. Kalau menggunakan Visual Studio Code, dia variabelnya muncul ya. Tanggal, alamat. Di sini name. Oke. Tuh. Kita coba. Ya, kita buat jika update-nya berhasil, maka tampilkan pesan. Jadi kita nggak perlu capek-capek ya. Ini kita copy saja. Tuh. Mahasiswa berhasil di-update. Nah, itu aja. Kita coba jalankan. Ubah edit. Ubah jadi laki-laki ya. Update datanya. Tuh, mahasiswa berhasil diupdate. Kelihatan ya. Oke, baik teman-teman. Mudah-mudahan berhasil ya. Selanjutnya kita akan coba membuat pencarian data di sini. Nah, baik. Pencarian data, maka kita akan tambahkan sebuah inputan cari di dalam file index.php.
Kita cari file index.php. Di sini teman-teman bisa cari di sini ya. Tambahkan ya tag p. Kita buat sebuah tag form. Metodenya adalah post. Oh, maaf. Oke, actionnya adalah index.php ya, dirinya sendiri gitu ya. Kemudian kita buat di sini pakai tabel boleh, nggak pakai tabel juga nggak apa-apa gitu ya. Kita coba langsung saja ya, gini, tabel tr td silakan cari data. Nah itu ya. Kemudian mana ya, oh ini kedua. Untuk kolom kedua kita buat input tipe teks. Kita buat sini name cari, ini name cari ya. Kemudian value nya apa, atau kita kasih autofocus. Udah. Kemudian di sini kita kasih button input tipe submit, cari data. Tuh, kita refresh. Ini terlalu kepanjangan. Kita kasih style width nya, style width, supaya bisa diatur. Di sini 15% misalkan. Ini kita copy saja, kita samain. Coba, oh udah merapat dia ya. Tuh kelihatan. Kita klik di sini, tuh dia refresh sendiri ya, kelihatan. Baik, di sini oh ya, di bagian tombolnya kita kasih name, misalnya tombol cari itu ya. Ini name dari button, submitnya ini name dari inputan teksnya. Baik, di sini kalau kita lihat di atas ya, di script query-nya, dia menampilkan data, semua data yang ada gitu. Nah, kita pengen ketika kita inputkan nama saya misalnya Novi, enter, muncul yang datanya yang muncul adalah sesuai dengan keyword yang saya cari. Baik, kita tangkap dulu ya yang di sini submitnya, gitu ya. Kita bisa buat logika seperti ini. Jika ada sebuah variabel post yang namanya tombol cari, nah, gitu ya, itu artinya yang di sini. Jika ada sebuah variabel tombol cari, nah, gitu, maka kita buat seperti ini. Sebuah variabel cari, kita tampung variabel inputan cari tadi. Nah, artinya kalau bahasa saya bisa juga saya artikan gini. Jika ada sebuah variabel tombol cari atau Anda tekan tombolnya, maka name ini ya, yang cari ini kita tampung dalam variabel cari. Jika tidak, variabel cari kita kosongin. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham sampai sini ya. Baik, di sini kita bisa cek ya. Kita simpan, kita refresh, tuh kita searching. Ini belum ada ya, karena query-nya masih select bintang from mahasiswa. Baik, kita coba tes saja. Misalnya where mas name gitu ya, name, kemudian variabel cari, anggap sih seperti itu. Nah, kalau kita inputkan, dia kosong ya. Kalau saya cari 09100169, enter. Tuh, datanya kelihatan. Nah, kita pengen ketika datanya kosong, datanya tampil semua. Nah, maka dari itu kita akan merubah query-nya ini. Ya, query-nya apa? Nah, kita coba di SQL. Ini query-nya gini. Tampilkan seluruh dari tabel mahasiswa yang mana kita pengen mencarikan sebuah keyword nantinya berdasarkan apa? Field-nya. Misalnya MAS name. Ya. Yang mana like, nah gitu ya, bukan sama dengan lagi ya, like,
tanda persen 2 kali, atau pengen cari berdasarkan apa? MAS like persen 2 kali. Nah, persen 2 kali artinya menandakan kalau pengen inputkan huruf angka yang di tengah atau belakang atau depan bisa gitu ya. Nah, ini kita coba aja dulu. Kita copy. Tuh. Nah, yang di sini, bagian di sini kita ganti, kita tambahkan variabel cari. Tambahkan juga variabel cari. Nah, gitu. Kita coba refresh. Nah, kalau kosong datanya, dia tampil datanya. Kalau kita cari 09 aja berdasarkan name, enter, klik, tampil dia. Atau yang tadi AS, nah yang tampil data ini. Oke, kita kalau kosong semuanya tampil. Nah, bagaimana caranya? Ketika saya pengen cari nominal di, kita enter, datanya tampil, cuman ini nggak kosong gitu ya. Nah, caranya adalah di bagian input tipe teks tadi di sini, teman-teman bisa tambahkan atribut value, tampilkan variabel cari tadi. Oke, kita simpan, kita refresh. Tuh, kelihatan ya. Oke. Nah, kita kosongin, enter, dah. Bagaimana? Mudah-mudahan teman-teman berhasil ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya bagi mahasiswa saya pemrograman web 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.